yang pertama adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pengasuh atau pengurus pondok dalam meningkatkan kedisiplinan santri dengan analisis teori behavioristik. Yang kedua adalah untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam meningkatkan kedisiplinan di pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif atau field research, data-data hasil bersumber dari lapangan. Jadi saya langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan juga mengumpulkan informasi apa saja yang terkait dengan penelitian ini. Dan pendekatannya itu dengan menggunakan behavioristik, yaitu perilaku manusia yang bersifat reaktif, adanya aksi dan reaksi atau stimulus respon. Teknik pengumpulan datanya itu saya menggunakan observasi, yaitu terjun langsung di lapangan, pengamatan baik secara tempatnya, aktornya atau orang-orang yang berperan penting untuk sumber datanya maupun aktivitas santri itu tersendiri. Dan teknik analisis datanya itu saya menggunakan data reduction, data display dan juga serta verifikasi data. Yang tujuannya adalah untuk menyederhanakan data penelitian yang sangat besar jumlahnya melalui informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah difahami. Hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah saya paparkan bahwa behavioristik ini itu adalah sebuah tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulus dan respon. Stimulus di sini saya gambarkan sebagai peraturan dan tata tertib, dan responnya itu apakah santri tersebut melaksanakan atau juga melanggar. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan santri apabila ada santri yang melaksanakan atau mematuhi peraturan dan tata tertib ini itu diberikan reward atau predikat santri yang terbaik. Jadi dari segi jamaah dia aktif enggak atau ngajinya aktif enggak gitu. Nah itu nanti akan diberikan hadiah baik materi maupun non materi. Dan untuk yang melanggar peraturan dan tata tertib itu diberikan hukuman atau sanksi berupa menurut kategori pelanggarannya. Ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat juga. Hambatan dan solusi yang dihadapi. Yang pertama adalah hambatannya itu menurut Daifa Ababil Al-Barqi selaku ketua asrama putri Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, hambatannya itu terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya ini berupa kesadaran diri individu. Jadi anak itu harus diingatkan, harus tidak ada kesadaran diri dalam melaksanakan kegiatan. Dan eksternalnya itu siklus pergantian cuaca, sehingga membuat imunitas anak santri itu turun, akhirnya menjadi sakit dan sebagainya. Dan solusi dari hambatan internalnya ini berupa mikroorganisasi kamar. Jadi dibentuknya organisasi-organisasi kecil di kamar supaya terpantau lebih jelas lagi dari kesehatannya, dari pendidikannya, dari keamanannya, dan juga dari kebersihannya. Dan eksternalnya ini solusinya berupa pemberian vitamin. Jadi anak itu supaya imunnya itu tetap terjaga diberikan vitamin. Dan apabila ada anak yang sekiranya sakit, jadi langsung istirahat saja, langsung minum obat istirahat. Sambil berkurangin. Kesimpulan dari yang sudah saya presentasikan, yang pertama adalah memberikan hadiah atau reward kepada santri yang rajin dalam artian predikat santri terbaik gitu. Dan juga memberikan sanksi kepada santri yang melanggar. Hambatan yang dihadapinya itu berasal dari dua faktor tadi, internal dan eksternal berupa kesadaran diri dan juga perubahan cuaca atau iklim. Solusi yang diberikannya adalah terciptanya organisasi-organisasi kecil setiap kamarnya dan juga memberikan obat siaga kepada siapa saja yang merasa kurang fit untuk beraktivitas kembali.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan komentar. Oke. Terima kasih kepada saudari ini. Pertanyaan saya cuma satu. Iya. Saya pengen menanyakan behavioristik itu apa dan kaitannya dengan kedisiplinan santri di pondok itu apa? Behavioristik ini adalah sebuah teori tingkah laku yang terjadi karena adanya aksi reaksi. Dan tadi behavioristik ini digambarkan sebagai peraturan dan tata tertib, yaitu aksi. Nah, reaksinya kepada sesarnya kepada santri itu apakah melanggar atau juga melaksanakan seperti itu. Latar belakang ini kebanyakan gak sih? Cuma 38 5 lembar. halaman 38 38 ICU. Nomor 70 iya dari sini. langkah isi. Apa ini? Dari mana? Halaman 38. Isinya apa? Kamu udah? Iya Pak, ini berarti yang pertama pengumpulan yang pertama. Nah, ini yang pengumpulan yang kedua. Ini fotokopian bukan sih? Apa Itu asli. Asli. Ini fotokopi ya? Ini fotokopi ya? Ini yang asli, ini yang fotokopi. Ini nggak apa-apa saya coret-coret. Nggak apa-apa Pak. Ya, ini kan fotokopi ya? Ini. Jadi saya kan punya printer Pak, jadi ngeprint sendiri semua. Ini fotokopi. Print lagi. Oh, nggak di fotokopi. Nggak scan nggak? Kalau merangkap ini fotokopi mau print lagi. Iya. Sugi ya? Biasanya punya printan sih Pak. Kalau Iya, Sugi. Iya Pak. Patungan sama anak pondok. Pembahasan latar belakang itu kebanyakan abstraknya mana? Nggak ada abstrak. Abstrak apa? Ini udah nggak ada di Google Translate kan abstrak bahasa Arabnya. Google Translate Iya. udah di ini belum? Udah jawab. Udah dibenerin sama Sudah. Pak Masa Faiz belum, atau Pak. Pak Brodia. Abstrak bahasa Arabnya deh. Belum. Asli dari Google Translate-nya. Iya. Nanti diperbaiki ya. Iya, siap. Maksudnya konsultasi dengan Pak Faiz. Bener nggak bahasa Arabnya? Iya, siap. Pak Brodia. Terus bahasa Inggrisnya dengan bahasa Inggris. Aturan kan ini pembimbingnya Bu Rodi, harusnya dicek dengan Bu Rodi ya dong. Iya. Berarti Kan bahasa Arab Bu Rodi itu. Pas ya bener ya. Iya. Iya Brodia dikit ya. Jadi ya. Jadi pas saya mengajukan itu, saya belum membuat abstrak Pak. Harusnya dibuat. Kan yang paling penting kan nih Abstrak. Iya Brodia itu. Iya. Iya Nanti Pak. konsultasi sebelum dicetak itu ya. Coba kalau dibaca abstraknya gimana? Soalnya kan posisinya baik beda kan belak balik. Iya. Kalau Google Translate kan acak kan biasanya. Nggak pas artinya. Sedangkan ini kan mau dicetak, mau disebarluaskan, mau dibaca sama orang lain. Jadi masa ya? Iya Pak, segera di apa? Jawabannya segera diperbaiki ya. Diperbaiki. Siap Pak. Kalau saya komentarin ya, ini aja ada salah ini. Bahasa Arabnya abstrak tuh bukan ini. Apa itu bacanya? Harusnya Bu Rodia nanti Password. konfirmasi. Iya. Ya. Iya. Bukan, tadi juga sama bahasanya ini. Ada yang menguji yang pertama tuh. Oh. Udah. Iya Pak. Kayaknya Apa? sama. Juhud apa itu? Juhud. Juhud litaksin. Iya, siap Pak. Korek aja ya. Iya, coret. Gak apa-apa Pak. Nggak tahu kalau bahasa Inggris Pak Umar gitu bisa konsultasi. Iya, Pak Hendi, Pak Umar. Pak ya di itu. Ya. Iya.
Terus untuk rumusan masalah, kata yang di awal itu apa ya, apa atau bagaimana semua, apa ya, apa semua. Oh iya, iya. Bagaimana upaya, bagaimana hambatan, atau apa upaya, tapi lebih pasti sih apa upaya peningkatan, kemudian apa hambatan. Sajanya lebih dihapus saja. Terus ayat Quran ini mending dihapus aja, terjemahannya aja langsung. Terjemahan langsung. Tapi tetap cecer apa injek-injek. Iya, bungkus Quran. Langsung terjemahannya aja ya. Iya. Terus kata penghubung itu jangan ditaruh di awal paragraf. Dalam, di itu jangan. Terus Iya, masuk. simpel bisa. Masuk. Masalah. Rumusan masalah itu ada dua ya tadi ya. Iya. Kesimpulannya juga ada dua. Nanti dulu lagi musik. Ini ada 3. Ya, dihapus 1. 2 poin rumusan masalah. Kesimpulan. Karena rumusan masalah cuma ada 2. Otomatis kesimpulannya juga menjawab Rumusan masalah. 2 rumusan masalah itu. Terus saran juga saya sih bagusnya pakai poin juga sih. 1 apa, 2 apa gitu. Dari rumusan masalah itu Pak? Atau dari pembahasan semuanya? Ya saran kamu. Oh iya. Saran dari penelitian ini tuh apa? Berdasarkan penemuan-penemuannya tuh. Oh iya. Untuk pondok itu apa? Iya. Jangan pakai deskripsi ya, pakai poin aja. Biar bacanya lebih enak gitu. Kadang pakai deskripsi malas bacanya. Kemudian di hasil penelitian dan pembahasan. Halaman 37 ya. Di sini kan ada hasil penelitian dan pembahasan. Otomatis judulnya itu A, hasil penelitian. Hasil penelitian. Apa? Nah, baru 1 deteksi maksud penelitian. Nah, kemudian B, pembahasan. Nah, hasil penelitian itu tulis penelitian yang kamu dapatkan di hasil penelitian. Nah, di pembahasan itu membahas hasil penelitian kamu dikuatkan dengan teori yang sudah ada di bab 2 di landasan teori itu. Ya sudah ada sih ya. Sudah ada kaitan antara hasil penelitian dengan teorinya ya. Cuma itu aja judulnya bisa aja hasil penelitian. Kemudian pembahasan sendiri hasil penelitian. Nah, mengenai pembahasan ya. Nah, ini ada hasil pembahasan. Nah, pembahasan itu menjawab rumusan masalah ya, karena membahas apa yang kamu tanyakan di rumusan masalah. Jadikan judul aja. Kayak misalkan poin A subtema. Iya, subtema. Upaya peningkatan kedisiplinan santri Nahdlatul Ummah dalam pandangan behavioristik. Ya, misal satunya. Kemudian keduanya hambatan dan solusi dalam meningkatkan kedisiplinan di pondok pesantren Nahdlatul Ummah. Poin-poinnya enggak ini ya. Sistematika ininya tuh urutannya. Oh iya, dari mulai A, B, terlalu renggang. tiba-tiba Romawi gitu.
Iya. Iya, ngikutin kalau di atasnya kurung, di bawahnya apa gitu. Kalau mau bikin lagi, kalau itu adalah bagian dari nomor itu. Gitu. Iya. Kecuali kalau ganti judul lagi. Iya, kalau kita pembahasan lagi, Ganti urutan lagi. Titik, berarti di bawahnya huruf kan, setelah nomor ada huruf. Gitu ya. Makanya nggak mungkin dalam kurung kan, berarti titik lagi. Gitu. Kayak misalkan di apa? Halaman 53 itu ya, habis B kurung ya. Itu di sini ada satu titik. Satu titik kan lebih tinggi daripada B kurung. Bahkan harus melewati satu kurung dulu, baru A kurung, B kurung. Jadi sistematika itunya penomoran. Di pedoman ada kan? Pedoman. Di pedoman penulisan. Pedomannya dibeli. Di WB pedoman. Ya format pedoman penulisan skripsi ada kan? Iya, Pak, ada. Ya itu saja. Terima kasih. Oke, saya paketnya behavior ya. Dijelaskan nggak behaviornya di bab mana? Apa sih behavior itu? Siapa sih pencetus behavior? Di ini Pak, di bab 1. Satu di mana? Halaman. Sehingga orang tahu, oh behavior itu adalah ini gitu. Ketika orang baca ini tuh. Dan saya tadi Kang Andi juga bingung behavior itu apa ya gitu. Karena nggak di sini nggak dijelaskan mana behaviornya. Nggak dijelaskan ya. Pengertian behaviorisnya. Behaviornya nggak dijelaskan. Halaman Berapa? Nah, pada halaman 4, 3, 2, 1 habis statusnya. ada Pak di bab 1. Ini saya halamannya ini Pak. Jadi sebentar Pak. Enggak lah, sebutin di latar belakang Di pendahuluan. Pendahuluan, oke, mana? Paragraf ke bener pakai itu pendahuluan. Tuh langsung ke sistematika udah ada. Manfaat penelitian. Maaf Pak, di bab 2 kajian dari Bab 2. poin kedua tinjauan tentang behavior. Setelah ayat itu penjelasan teori. Oke. Iya. Tinjau. Tinjauan mengenai peningkatan kedisiplinan. Oke, lanjut. Mana? Ayat ini wal asri. Mananya? Tinjauan tentang behavior Pak. Bab. Indikator. Setelah indikator. Iya. Tujuan pendekatan behavior. Nah, oke, itu ya. Ada berarti. Ada. Cuma Pengertian memang berarti. untuk tokohnya tidak dicantumkan Pak. Yang gawat sebenarnya sedikit aja, kita bahwa behavior ini yang pengusung behavior itu ini gitu ya. Iya. Jadi di dalam behavior itu yang dilakukan adalah ini. Ya kayak tadi ya. Yang masyhurnya aja. Iya. Kemudian ada lagi tadi masalah penelitian terdahulu. Ya, Kemudian terdahulu. di halaman berapa itu penelitian terdahulu? 25. Iya. Ini terlalu banyak, kamu ambil intinya saja. Kemudian bandingkan dengan penelitian kamu itu apa sih bedanya? Gitu. Iya. Kan
banyak banget tuh ya. Berapa halaman sampai kamu ambil 5 penelitian terdahulu kan 5 ya. Ya kalau bisa 3 nggak apa-apa, 5 juga nggak apa-apa. Cuma penjabarannya nanti jangan terlalu banyak. Gitu. Jadi nggak usah lagi ada pendekatan belajar sendiri merupakan salah satu pendekatan. Nah kan sudah dijelaskan tadi gitu kan. Iya. Jadi inti dari contoh saya ambil penelitian kedua nih oleh Mariatul Kiftiya Umairah dari UIN Sekar. Ya, jadi inti dari penelitiannya dia itu apa? Terus bedanya dengan penelitian kamu itu apa? Gitu. Dijelaskan di situ. Iya. Ya, saya kasih catatan di sini ya. Iya. Jelaskan bedanya. Supaya ternyata penelitian kamu itu menarik gitu. Kalau nggak ada bedanya ya sama aja. Nah kemudian walaupun kamu dijelaskan berdasarkan penelitian belum ditemukan penelitian yang serupa ya memang ada di judul aja sudah berubah gitu. Tapi kalau poinnya sama buat apa? Gitu ya. Ya dari beberapa penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penelitian tersebut berbeda dengan fokus ya jelas. Ya satu untuk meningkatkan apa, satu untuk apa, satu untuk mengukur apa, tapi tekniknya adalah sama. Gitu kan? Nah cari perbedaannya. Pasti kamu udah baca kan? Iya. Yang 5 udah baca. Udah. Ambil aja poinnya. Oh poinnya dia padahal fokus pada ini. Kalau saya ini. Gitu. Ya. Terus untuk hasil penelitian dan pembahasan, ini kamu mau sebenarnya kalau dagangannya mau menjual behavior atau mau menjual pondok? Mau menjual behavior kan? Kurangi Banyak pondoknya. Oh. Ya. Oke, profil singkat saja, profil singkat bahwa pondok Nahdlatul Ummah adalah ini, alamat di sini, kiainya ini, lewat asatidz terdiri, nggak usah disebutin namanya, lulusan dari ini atau berkompeten dalam bidang ini, Ya, aja. profil. Profil singkat saja. Nggak usah lagi ditulis pengurusnya adalah ini, tinggal disebutkan aja di dalam Nahdlatul Ummah itu ada kepengurusan gitu, yang fungsinya adalah untuk mengelola, memanage santri ya gitu ya, baik dari segi peraturan dan sebagainya. Ini sarana prasarana kayak itu nggak usah tulis lagi, ada aulanya enggak gitu ya. Terus ada kamar mandinya bagaimana sih? Iya. Kalau memang kedisiplinan itu ada hubungannya kayak dengan kamar mandi ya, dengan kamar ustadz ya boleh dijelaskan. Jadi lebih fokus pada instrumen apa saja sih yang dapat meningkatkan kedisiplinan santri itu aja. Kamu kaji melalui teknik behavior ini. Selesai. Oh jadi kayak adanya pembagian belajar per kelas itu juga menunjang kedisiplinan santri. Iya. Nah itu bisa dijelaskan. Oh ruangnya memadai lah, sehingga santri itu menjadi disiplin. Kamu jelaskan di situ. Terus, nah kayak gini urus larangan. Begini aja secara global aja gitu ya. Jadi kalau larangan ringan sanksinya adalah seperti ini. Larangan kemudian ini saya mau nanya, bentuk hukuman di Nahdlatul Ummah itu ada yang menggunakan dipukul seumpama? Tidak sih Pak, mungkin. Enggak ada. Iya. Untuk hukuman terberat dia menggunakan apa? Kotak, pembotakan Pak. Kotak. Tapi kalau memang sudah memang melakukan sanksi yang sangat berat ya dikeluarkan secara tidak. Kira-kira di botak itu bisa menjadi anak disiplin nggak? Bisa. Akhirnya yang melihat itu belajar dari pengalaman itu sendiri Pak. Sebenarnya gini, saya lebih setuju kenapa nggak dipukul sih gitu. Ya, karena ada kaidah ini kalau kita ngomong pesantren ya, ada kaidah ulama begini, ad-darbu lit-ta'dib, bahwa mukul itu yang untuk proses pembelajaran. Tapi yang memukul yang tidak sampai menyakiti lah gitu ya. Kayak seorang ayah yang memukul anaknya ketika dia umur 10 tahun kemudian nggak mau salah, kita kan sama begitu. Itu juga tujuannya adalah lit-ta'dib. Poinnya kan sama lit-ta'dib. Kenapa nggak diterapkan itu? Karena sebelumnya ada Pak, terus dari wali santrinya tidak terima. Kencengan begitu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah.
Masalah ini ringan tadi, yang berat mana tabel? Kalau nggak diglobalkan saja, larangan pasal larangan ringan dan sanksinya ini, ya kemudian yang sedang ini, yang berat mana ada yang berat? Kriteria berat itu nggak ada beratnya, nggak ada beratnya, hanya sampai sedang. Ada Pak. Mana? Oh ini berat. Iya. Oh pantesan. Ini beda nih, printnya yang benar. Awas beratnya di sini, isinya ada di sini. Beda halaman. Ini dipindahin ke sini. Iya, bisa. Ya, saya tulis pindah ke halaman selanjutnya. Ya. Pindah ini. Ini udah sudah? Udah sudah? Apa? Masih ada macam itu? Selamat. Apa sih maksudnya? Masih ini nomor pertama. Ini belum. Iya. Belum organisasi sudah. Oke. Ada nasi sudah? Sudah. Siap. Nah itu ya. Diglobalkan saja berat itu. Nah berhubungan dengan lawan jenis ini bagaimana sebenarnya? Wah ini ambigu ini. Kata-kata berhubungan dengan lawan jenis itu ambigu. Berhubungan apa ini? Dalam dunia psikologi harus dijelaskan ini. Jangan gitu. Iya. Iya, apa ya istilahnya? Masih ngambang. Di sini tertulis dalam bentuk apapun. Artinya komunikasi dan pokoknya di luar. Berarti saya kalau ngobrol begini nggak boleh? Ya kalau ini Pak. Iya. Ya nggak apa, saya menanya itu aja. Ya, siapa? Mengambil dan menggunakan itu berbeda ya. Mengambil. Poin 4 di berat. Iya. Dilarang mengambil dan menggunakan. Kenapa nggak dibedain? Kalau menggunakan itu rumah gosok. Iya. Itu termasuk berat atau ringan? Kalau mau di kolom-kolom begini, itu gosok itu termasuk yang berat atau ringan? Karena mengambil beda lagi. Ringan Pak. Berarti nggak masuk sini dong, harusnya menggunakan. Kan menggunakan barang tanpa izin, pakai sendal gitu ya, langsung normal aja ke masjid. Maksudnya tuh Ke ringan. sedang, ringan, berat. Ringan. Ringan. Sedang. Iya. Ya wes, terus dipilah-pilah lagi. Komunikasi nggak boleh HP, mahasiswa juga nggak boleh. Boleh Pak. Ajar Pak. Tadi tulis kecuali apa? Mahasiswa, ya. Ya, tulis. Kalau memang mau tetap seperti ini. Oke, selanjutnya apa ini? Oke, cukup mungkin itu ya. Terus ini masalah tadi spasi ya. Kamu pakai spasi 1,5. Iya. Nah, terus intinya jangan terlalu jauh-jauh ini antara ini. Ya. Pasti juga ada 1,5 juga. Ini cek lagi. Atau kejauhan juga nggak bagus ini juga nggak bagus juga. Cukup. Ya. Ya, cukup. Terima kasih kepada saudari Umi, mudah-mudahan skripsinya berjalan lancar dan bagus, mudah-mudahan lulus. Amin. Dan mudah-mudahan bisa wisuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.